saya sekarang masih mahasiswa, fakultas psikologi mahasiswa, tapi lagi sementara magang di BNN, bagian konversi untuk menyelesaikan, bukan menutup sih, tapi konversi menyelesaikan. Apakah kakak bersedia untuk mengikuti wawancara ini? Bersedia. Apakah kakak apa aku bilang bersedia juga untuk video? Kayak yang tadi, bagus yang tadi itu. Jelaskan apa tujuan wawancaranya. Bagus tadi itu tinggal tambahin saja perkenalan itu, perkenalan terakhir. Oke. Baik, selamat siang. Siang. Perkenalkan saya Daniel Purnama. Aku bisa Diandra. Saya mahasiswa semester 2 jurusan psikologi dari Universitas. Saya perkenalkan diri kakak. Baik, perkenalkan saya Muhammad Aditya Rahman. Saya juga merupakan mahasiswa fakultas psikologi mahasiswa, tapi sekarang lagi magang di BNN untuk konversi nilai TKI. Terima kasih atas kesediaan dalam mengobrol ini. Jadi wawancara ini bertujuan untuk mengetahui strategi peningkatan kesehatan mental yang lebih adaptif dan modern. Jadi, apakah kakak bersedia untuk mengikuti wawancara ini? Bersedia. Ya. Apakah wawancara ini boleh direkam untuk kepentingan tugas kuliah? Boleh. Pertanyaannya, dapatkah kakak menjelaskan layanan kesehatan mental yang kakak amati atau ikuti saat magang ini? Oke. Terkait dengan layanan kesehatan mental ya, terkait tadi itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilihat dari tempat magang saya pada saat ini, yaitu tepatnya di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena layanan yang di sana itu sebenarnya sudah baik dari segi konselornya ataupun dari segi psikolog klinisnya maupun dari segi dokternya itu ada juga di sana dokter jiwa. Nah, akan tetapi layanan kesehatan yang diberikan itu menurut saya masih kurang nyaman pada pada untuk ruang tunggu dari klien tersebut. Kenapa? Karena suasana di sana itu masih, menurut saya masih panas, sehingga untuk menunggu layanan di sana itu masih kurang nyaman menurut saya. Namun dan juga kan kenyamanan dari seorang klien itu juga penting untuk mereka, untuk bagaimana kita melihat mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka, dan juga bagaimana kita melihat mereka itu apakah bisa nantinya dari segi rehabnya itu bisa nyaman atau tidak, karena kebetulan yang itu semaganya juga beda. Oh ya, jadi selama magang ini kelompok klien seperti apa yang biasa kakak temui? Kalau perusahaan kelompok sebenarnya banyak sekali, mulai dari banyak sekali ya, kan, tapi di sana itu sudah pasti orang-orang yang ingin rehab atau orang-orang yang berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan dengan narkoba. Nah, ada banyak kelompok yang saya lihat, mulai dari orang-orang yang ingin rehab sendiri itu maksudnya mereka itu rawat jalan, sehingga mereka ingin bahasa awamnya itu mungkin mereka ingin bertobat begitu untuk menggunakan narkoba, atau mereka ingin berhenti untuk menggunakan narkoba, sehingga itu salah satu kelompoknya. Nah, akan tapi dalam kelompok rehab itu juga berbeda-beda orangnya. Misal ada orang yang memakai narkoba itu dalam jenis sabu, ada orang yang memakai narkoba itu dari jenis sinte, ataupun ada juga pakai ganja gitu. Jadi orang-orang yang mungkin di situ itu berbeda begitu. Nah, berbeda juga orang-orang yang baru yang ditangkap oleh polisi sehingga dibawa ke tempat di BNN untuk diperiksa. Itu berbeda juga orang-orang yang di situ, dan rata-rata di situ ya kalau bukan orang yang agresif mungkin orang yang terdiam.
Oke. Kalau di BNN sendiri itu ada banyak, tapi salah satunya itu dari segi teknologi atau software yang dipakai di sana. Kenapa? Karena desain itu sebenarnya masih segi manual sebenarnya. Mulai dari orang yang mendaftar sebagai klien baru itu manual, kita pakai Gform, bukan langsung dari softwarenya. Orang yang datang, intinya orang-orang yang kita data itu secara manual, orang-orang atau klien yang tetap juga itu didata secara manual. Akan tetapi sebenarnya ada software, tapi itu software masuk ke dalam data psikolog itu sendiri atau dalam data konselor itu sendiri. Nah, itu tidak masuk di dalam data klien gitu. Jadi kita sulit untuk mendata klien yang hadir gitu. Nah, yang sebenarnya itu yang membuat kewalahan pada BNN itu sendiri, dan itu juga ya mungkin yang bukan membebani sih, tapi itu yang sedikit membagikan beban kepada teman-teman yang magang di sana, sehingga untuk bisa mendata dari teman-teman yang sebagai klien di sana. Ya, dapatkah Kak menjelaskan layanan kesehatan mental apa yang Kakak amati atau Kakak itu terlibat? Pada saat magang ya? Ya. Layanan kesehatan yang saya terlibat itu ada banyak. Mulai dari pertama itu pendataan klien, mulai dari registrasinya mereka pada saat mereka datang, pada saat mereka datang, terus kita data orang-orang itu, baik itu klien yang tetap maupun klien yang baru. Setelah itu kita juga yang mengurus tentang bagaimana mereka dengan si konselor itu, bagaimana waktu mereka untuk melakukan sesi konseling. Setelah melakukan sesi konseling juga saya membantu teman-teman atau ibu-ibu di sana yang sebagai konselor itu untuk mengetahui bagaimana apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dari klien tersebut, dan juga apa intervensi yang diberikan dari si konselor ini ke si klien ini, sehingga itu yang mungkin layanan yang saya lakukan di sana. Selama magang, selain di tempat praktek ini Kakak menggunakan media digital, tadi kan sudah Gform, apakah masih ada lagi media digital yang dipakai? Ada media digital di sana, ada. Mereka menggunakan secara online, mereka tetap menggunakan Zoom atau Gmeet itu untuk ataupun media-media seperti WA maupun Telegram untuk menghubungi si klien ini. Itu kalau misal pakai online. Kenapa? Karena orang-orang yang mungkin sulit untuk datang ke Makassar, tapi mereka sudah menjadi klien tetap begitu, dan mereka tetap harus melakukan yang namanya sesi konseling gitu. Nah, kalau secara offline selain dari Gform tadi, ada media yang lain, yaitu software yang dilakukan di sana. Software yang di sana itu namanya ada Serena, yang namanya, kalau bukan Serena itu Sirena namanya di sana. Itu yang bertujuan untuk mendata klien-klien dari si konselor ini, sehingga nanti bisa lihat siapa-siapa saja klien dari si konselor A, konselor B, dan juga konselor C. Jadi menurutnya Kakak ini apa manfaat yang diberikan penggunaan teknologi digital dalam kesehatan mental? Paling pertama itu pastinya mempermudah petugas-petugas atau orang-orang yang di sana untuk mendata, itu yang paling pertama. Yang kedua, mempermudah si konselor ini melihat track dari si klien tetap. Kayak misal klien tetap ini sudah melakukan sesi konseling 4 kali dan dijanjikan atau harus melakukan sesi konseling itu selama 8 kali. Nah, si konselor ini bisa melihat bagaimana perkembangan dari pertama mereka melakukan konseling hingga nantinya mungkin di akhir konseling gitu. Jadi si konselor ini bisa membandingkan atau melihat bagaimana kemajuan dari si klien itu. Kendala apa yang sering Kakak lihat dalam penggunaan digital ini? Kalau kendalanya itu paling pertama saya lihat, kalau misal orang-orang yang datang itu
langsung banyak gitu. Maksudnya karena tadi saya jelaskan prosesnya lebih banyak menggunakan manual, sehingga orang-orang yang petugas-petugas di sana kewalahan misal tiba-tiba banyak orang yang datang untuk melakukan rehab atau banyak yang datang untuk melakukan sesi konseling gitu. Kenapa? Karena itu karena semuanya masih serba manual walaupun sudah ada peningkatan teknologi di dalamnya. Kakak berdasarkan arahan supervisor kakak, strategi apa yang digunakan untuk menjangkau masyarakat? Oke, untuk menjangkau masyarakat ya, sudah pastinya itu untuk memanfaatkan teknologi. Maksudnya memanfaatkan teknologi yaitu menyebarluaskan tentang BNN itu sendiri. Karena program BNN itu sebenarnya ada program namanya 4P4GN, di mana program ini itu untuk memperlihatkan ke masyarakat tentang BNN ini sebenarnya. Kalau misal kita singkatnya begini, kalau misal kita ingin rehab ke BNN itu kita tidak serta-merta langsung ditangkap gitu. Kalau kita yang sendiri yang datang itu kita tidak ditangkap secara langsung, tapi justru mereka merahasiakan tentang tentang dari kitanya menggunakan narkoba gitu. Jadi dia tidak ditangkap. Beda kalau misal orang-orang yang ditangkap basah di tempat dan dibawa ke BNN itu beda. Kalau misal kita yang datang sendiri untuk rehab. Dari hasil pengamatan kakak, bagaimana tenaga profesional ini membangun kepercayaan calon klien melalui media digital? Melalui media digital ya. Sudah pastinya yang paling utama itu kenyamanan mereka bagaimana mereka memberikan rapor kepada kepada si klien, bagaimana mereka memberikan kenyamanan kepada si klien mulai dari proses registrasi dan sampainya di akhir rehab. Itu pasti kenyamanan paling pertama. Setelah itu kita lihat dari segi layanan ini juga bagaimana kita tidak memberikan kesusahan kepada klien sehingga mereka itu bisa menceritakan atau berbaur dengan baik dengan para konselor itu atau konselor yang diberikan tanggung jawab terhadap mereka. Menurutnya kakak, apa yang akhirnya membuat faktor apa yang akhirnya membuat seseorang ini menggunakan layanan ini, layanan kesehatan mentalnya? Sudah pasti yang paling pertama itu dari segi yang tadi yang saya bilang bahwasanya penyebaran informasi dari media digital. Misal yang paling pertama itu teman-teman yang rehab di sana itu sudah pasti tidak ditangkap dan bakal dijaga rasanya. Dari hal itu bisa disimpulkan bahwasanya teman-teman yang mungkin menyesal dengan perbuatannya dan datang ke tempat rehab itu orang-orang yang sudah percaya dan ini menggunakan layanan kesehatan mental dari BNN. Itu yang paling pertama. Yang kedua mungkin dari segi kenyamanannya. Berdasarkan pengalamannya kakak selama magang, apa indikator layanan kesehatan mental yang bermutu? Yang bermutu. Ya. Indikator kesehatan mental yang bermutu mulai dari layanan dari si petugasnya dulu. Mulai dari layanan si petugasnya, bagaimana mereka meyakinkan orang-orang yang ada di sana, terus bagaimana mereka membuat nyaman orang-orang yang di sana, terus bagaimana layanan yang mungkin memberikan sisi positif untuk teman-teman yang atau klien-klien yang ada di sana. Karena kalau misal kita beranjak dari kliennya dulu untuk memberikan kenyamanan dan sebagainya, itu sudah pasti itu merupakan layanan dari kesehatan mental yang paling baik. Bagaimana tempat menurutnya kakak bisa mempertahankan ini mutu layanan ini, khususnya pada layanan online? Pastinya secara konsistensi. Maksudnya adalah misal konsistennya ini jadwal yang paling pertama, jadwal yang mungkin tidak didahulukan atau jadwal yang mungkin tidak dideretkan atau lorotkan atau yang dimundurkan begitu, jadwal yang dimundurkan. Nah, sehingga teman-teman yang menjadi klien apalagi secara online itu bisa lebih percaya kepada si konselor ini bahwasanya mereka memang bisa ditempatkan sebagai orang yang perantara untuk
mereka itu bisa rehab. Baik, selama magang, apakah Kak pernah mengamati keluhan klien yang berkaitan dengan kondisi biologis gitu, seperti gangguan tidur atau stres, kelelahan atau masalah abnormal lainnya, atau dengan penggunaan obat-obat? banyak banyak yang bisa kita lihat pada apalagi di Denmark, banyak orang-orang yang datang di sana itu kayak misal orang yang ingin rehab ini itu mereka kayak lebih banyak melamunnya. Orang yang lebih banyak saya lihat itu orang yang lebih banyak melamunnya, atau orang yang mungkin tingkat stresnya itu sudah di atas sampai mungkin hampir mendapati tingkat frustasi. Nah, dari hal itu juga dari orang yang suka melamun ini sebenarnya bisa dilihat dari segi penglihatannya mereka, bagaimana mereka melihat secara tajam dan sebagainya, sehingga itu yang salah satunya. Seberapa penting edukasi yang menggabungkan aspek biologis ya dan psikologis bagi masyarakat? Edukasi Edukasi. seberapa penting? Seberapa penting edukasi yang menggabungkan aspek biologis dan psikologis? Sebenarnya penting sekali kalau kita mengatakan edukasi kan, karena kenapa? Karena maksud agar kita bisa meyakinkan atau kita bisa memperlihatkan bahwasanya kalau di ini bahwasanya narkoba itu sebenarnya sangat tidak baik gitu. Nah, sesuai dengan P4 gen yang saya jelaskan tadi, dari selain dari yang saya bilang tadi rasanya tidak pastinya tidak dilakukan, pencegahan dan juga pemberdayaan merupakan salah satu dari tujuan P4 gen ini, sehingga pemberdayaan dan pencegahan ini merupakan salah satu edukasi yang diberikan ke masyarakat tentang bagaimana pentingnya untuk menghindari atau mencegah yang namanya narkoba untuk masuk ke tubuh gitu. Karena kenapa? Karena efek dari narkoba ini sebenarnya sangat banyak dari segi psikologis maupun segi fisik atau biologis. Kenapa? Kalau misal di biologis itu orang yang mungkin selalu kecapean, atau orang yang mungkin merusak dirinya atau merusak hal-hal yang ada di dalamnya, itu narkoba sebenarnya dapat merusak hal-hal yang ada di dalam dirinya. Dan kalau misal dari aspek kesehatan mental, yang paling pertama mentalnya yang down gitu. Maksud saya adalah ketika orang-orang itu sebenarnya mereka ingin mengobati stres mereka dengan narkoba, secara tidak langsung atau secara tidak sadar mereka sebenarnya juga menambah stres mereka atau menambah beban mereka, sehingga beban itu dapat nanti lebih ke frustasi jatuhnya gitu. Untuk bisa pelayanan ya Kak, sebagai mahasiswa yang sedang magang, apa saran atau strategi yang menurut Kakak dapat meningkatkan pelayanan? Oke, kalau dari saran sudah pasti yang pertama dari segi teknologi. Dari segi teknologi kenapa? Karena kita kan mengikuti zaman ya. Kalau misal teknologi sudah di atas atau misal teknologi sudah meningkat, otomatis pelayanan yang diberikan juga sudah baik gitu. Kayak misal mungkin dari segi pendataannya aja dulu, pendataan itu sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa melihat data dari klien dari pertama mereka menggunakan narkoba, bagaimana mereka rehab dari pertama sampainya nanti mereka bisa rehab, atau mungkin kalau misal orang yang sudah rehab ini amit-amit mereka melakukan lagi yang namanya narkoba. Terus kita kan dapat data dari dari teknologi di sebelumnya, sehingga teknologi sebenarnya sangat penting. Sulit sekarang ya Kak, semua. Iya, banyak manual gitu. Masih ada, apakah ada lain yang ingin kita sampaikan terkait topik ini? Kalau hal lain mungkin lebih ke kesehatan mental ya. Kenapa? Karena sebenarnya kesehatan mental itu sangat penting. Mungkin ini pesan untuk adik sendiri atau untuk teman-temannya, kesehatan mental itu sangat penting, sehingga jangan pernah memandang itu yang namanya mental. Nah, karena kapan-kapan Anda merasakan hal kesehatan mental ini terganggu, pasti
banyak pikiran-pikiran yang aneh sehingga itu yang menyebabkan munculnya kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat negatif. Itu dia mungkin oleh Baik, itu saja pertanyaan saya, Kak. Terima kasih atas